Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat dong, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Oke, terima kasih ya. Kayaknya pada loyo banget ya di siang ini, pada ngantuk ya, pada lapar ya. Iya kan Ibu. Oke. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran akan Ibu mulai dengan doa terlebih dahulu yang akan Ibu pimpin. Mari kita satu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang tidak hadir, apakah ada dari antara teman-teman? Nabila tidak hadir Ibu. Nabila, kenapa Nabila? Sakit. Sakit. Ya, berarti Nabila sakit. Siapa lagi? Ai. Berarti semua hadir ya selain Nabila dan Ai. Baik, semoga teman-teman kita yang sedang sakit cepat sembuh dan dapat mengikuti proses pembelajaran lagi ya. Amin. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Udah pernah dengar belum teks berita itu apa? Atau seperti apa teks berita? Pasti kita semua pernah kan dengan menonton televisi. Nah, itu kan yang disebut dengan berita ya. Nah, jadi kita akan belajar teks beritanya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama, Ibu mengharapkan agar peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita adik Simba. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks berita. Peserta didik mampu membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini dalam sebuah teks berita. Oke, jadi langsung aja ke definisi. Teks berita ini adalah tulisan atau laporan yang berisi informasi faktual dan aktual mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ada di dunia. Dan biasanya teks berita ini disampaikan kepada masyarakat melalui media-media seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, atau platform digital. Jadi berita ini bisa kita temui di mana saja ya, dan kalau dulu itu bisa lewat koran, majalah, sekarang kita bisa lewat handphone, karena semuanya pasti pegang handphone kan? Ya, jadi bisa digunakan handphonenya untuk membaca berita biar kita tahu apa sih yang terjadi di dunia sekarang ini gitu. Jadi kita nggak tinggal berita. Nah, ini ada media-media beritanya. Lalu fungsi teks berita. Fungsi teks berita ini untuk menyampaikan informasi terkini, untuk meningkatkan wawasan masyarakat dan mengedukasi, juga memberi hiburan. Jadi pasti kita semua jika tahu berita itu akan meningkatkan wawasan kita, dan juga pengetahuan kita akan semakin bertambah. Jadi kita bisa belajar banyak dari berita. Lalu ada unsur teks berita, ada 5W plus 1H. Ada yang tahu nggak 5W plus 1H itu apa? Mungkin satu orang aja bisa nyebutin semuanya ini pasti. Nah, ada yang itu sih pintar-pintar ya. What? Ya, what? Where? Where? When? When? Why? Why? Who? Dan how? Dan how? Oke, tepuk tangan buat Iva. Jadi benar ya kata Iva. Jadi unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Ada who atau siapa, ada what atau apa, ada where atau di mana, when itu kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi dalam berita itu harus pasti akan ada unsur ini ya, karena memang pada dasarnya termasuk dalam teks berita. Lalu ada struktur teks berita itu ada ini ya, ada judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi ada piramida terbalik ya dalam struktur dan Oke, masuk silakan. Silakan duduk sebentar. Oh, ada anak baru kan? Masuk, selalu masuk. Oke, boleh siapa namanya? Namanya Novi Bu. Novi. Dari Muara Muntai Bu. Muara Muntai. Salam kenal dulu sama Oke, Novi. Oke, silakan. Dia dari perjalanan Bu soalnya. Oh iya, Duduk di belakang boleh Ibu. Oh, tadi kesini Ini duduk praktik aja. Ya. Oke.
dalam struktur berita, yang mana kita bisa lihat di bagian judul ada bagian pertama yang akan dibaca oleh audiens ya. Jadi harus menarik perhatian dan juga mencerminkan inti dari berita. Yang kedua ada kepala berita, yang dimana paragraf pembuka ini berisi inti dari berita, menjawab pertanyaan 5W+1H. Dan ketiga tubuh berita, penjelasan tentang peristiwa, latar belakang, kronologi peristiwa, pernyataan narasumber, dan dampak dari kejadian. Lalu ada juga yang terakhir itu ekor berita berupa kesimpulan. Namun biasanya kalau dalam ekor berita ini, jika ekor beritanya dihilangkan, itu tetap tidak akan mengubah hal-hal penting di dalamnya, karena memang biasanya ekor berita ini hanya untuk penambah saja seperti itu. Nah, ini ada teks berita. Ada teks berita. Ibu mau kalian untuk mengamati kira-kira dalam 5 paragraf ini, yang manakah yang bagian judul, yang mana yang bagian tubuh, yang mana bagian ekor. Pasti akan terlihat ya. Nah, kalau dilihat dari paragraf pertama, itu akan menunjukkan jawaban dari 5W+1H. Lalu yang kedua itu berisi penjelasan, yang memang itu bagian tubuh. Paragraf kedua, ketiga, lalu paragraf keempat itu juga masih masuk di dalam bagian tubuh berita, dan di bagian terakhir atau di paragraf terakhir, selain itu gempa Cianjur menyebabkan 703 orang terluka, ini masuk di bagian kesimpulan. Jadi masuk bagian informasi tambahan. Seperti itu. Nah, lalu kita akan untuk memperdalam lagi mengenai unsur-unsur teks berita pada teks berita, kita akan mencoba mengamati dari video berita yang akan diputar ya. Jadi anak-anak bisa melihat. Selamat pagi peserta didik yang hebat. Hari ini kita melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menganalisis unsur-unsur berita 5W+1H. Ayo simak penjelasan berikut ini. Tahukah kamu apa itu berita? Berita adalah informasi terbaru mengenai suatu peristiwa yang menarik perhatian publik dalam bentuk cetak atau elektronik. Nah, apa saja sih tujuan berita? Yang pertama, menginformasikan. Misalnya, hari ini telah terjadi kecelakaan di lokasi A. Yang kedua, mendidik. Misalnya, tips agar terhindar dari kecelakaan. Yang ketiga, menghibur, menyajikan informasi yang menarik dan relevan dengan minat pembaca. Misal, informasi tentang dunia bola. Yang terakhir, mengajak partisipasi. Misal, agar pembaca lebih berhati-hati dalam berkendara. Simaklah berita berikut. Pemirsa, polisi menggerebek kelompok geng motor yang kerap meresahkan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, komplotan geng motor tersebut sering melakukan aksi tawuran dan juga melintasi jalan raya dengan menggeber sepeda motor berkenal potbrok. Inilah rekaman kamera amatir warga yang merekam aksi komplotan geng motor Texas menggeber-geber kendaraan potbrok dan mengacungkan senjata tajam di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Aksi para geng motor ini meresahkan warga dan viral di media sosial. Menanggapi keluar warga, polisi menggerebek markas geng motor Texas di Jalan Menteng Raya, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, sejumlah anggota geng motor tengah asik bermain judi. Usai dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan satu senjata tajam jenis parang. Kita amankan sampai 10 orang, mungkin masih pengembangan karena kita masih belajar ketua geng motor tersebut. Ini semua apa? Yang kita amankan ini dari geng motor Texas yang tadi ikut konvoy di Kota Medan. Sementara yang satu saja, ya, itu dua lewat. Kemudian tadi pada saat kita amankan di markas mereka sedang bermain judi kartu. 10 pemuda yang diduga anggota geng motor ini dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, 10 pemuda ini mengaku hendak melakukan aksi tawuran dengan kelompok lain yang sudah janjian lewat media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, Ainis melaporkan. Berikut hasil analisis berita yang sudah disimak tadi dan penjelasannya.
Dalam menganalisis berita, kita harus menjawab 6 pertanyaan. What? Apa yang terjadi? Who? Siapa yang terlibat? When? Kapan terjadinya peristiwa itu? Where? Di mana terjadinya peristiwa itu? Why? Kenapa peristiwa itu terjadi? How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Atau bagaimana akhir dari peristiwa itu? Selanjutnya, mencari tahu kalimat fakta serta alasannya. Biasanya di dalam berita, kalimat fakta yang paling mudah ditemukan adalah ujaran langsung dari pihak yang terlibat, misalnya pihak berwajib, pelaku, maupun korban yang ada di dalam berita. Sudah tahu kan cara menganalisis berita? Terima kasih, sekarang giliran kamu. Nah, baik. Jadi tadi dari video sudah dijelaskan bagian-bagian dalam dikeluarkan. ya ini. Dalam menganalisis Baik, bisa kita lihat ya. Jadi dalam berita yang sudah Ibu putar tadi, dalam video iNews gerbek markas geng motor, kita bisa melihat kuatnya itu adalah polisi menggerbek markas geng motor. Jadi ini berupa topik atau informasi yang dilaporkan. Lalu siapa? Yaitu 10 pemuda geng motor tewas dan polisi yang mengamankan. Jadi ada terduga pelaku dan yang pihak berwajib yang ikut terlibat. Lalu waktunya konvoy geng motor misalkan ini terjadi beberapa waktu lalu. Jadi masih aktual ya, masih aktual kan baru saja terjadi. Lalu di mana? Itu di Jalan Putri Hijau dan pelaku ditangkap di Jalan Raya Medan. Tempat kejadian dan penggebrekan geng motor Texas yang meresahkan warga. Lalu kenapa? Why? Meresahkan warga, geng motor Texas kerap tawuran dan bawa sajam di jalan. Jadi memang sangat meresahkan ya, sampai akhirnya menimbulkan ada berita seperti ini. Lalu alasan berita ini dilaporkan karena berkaitan dengan keresahan masyarakat tadi. Lalu yang terakhir itu ada how. Polisi menggerbek markas geng dan memeriksa anggotanya. Tindak lanjut yang dilakukan pihak berwajib atas terduga pelaku. Seperti itu. Jadi apakah bisa dipahami sampai di sini untuk menentukan unsur-unsur dalam berita? Bisa Bu? Bisa, oke. Bisa. Selanjutnya. Oke. Jadi setelah ini Ibu ingin agar anak-anak membentuk menjadi 2 kelompok ya. Jadi kan ada 2 banjar ya. Ada kelompok depan dan kelompok belakang. Jadi yang kelompok depan ini bisa kelompok 1, yang belakang ada kelompok 2. Tapi mungkin sebelum kita melakukan tugas kelompok, kita ice breaking dulu ya. Boleh Bu. Oke, jadi ice breakingnya adalah kita tepuk tangan. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, kalian bilang hah tepuk terus hah gitu. Hah gitu. Kalau Ibu bilang tepuk 2, cool gitu ya. Untuk tepuk 3, yes gitu. Jadi nanti akan Ibu kombinasikan juga ya. Oke, untuk meningkatkan konsentrasi kita. Udah hafal tadi tepuk 1, 2, 3? Oke. Who, cool, yes. Oke. Tepuk 1. Ayo suaranya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Tepuk 3. Yes. 2. Tepuk 1. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, tangan dulu semuanya. Oke, jadi sekarang berkelompok ya. Ibu akan meminta kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam video berita ini. Ini boleh lihat HP. Jadi boleh lihat HP, nanti boleh dipindah di kertas gitu ya, untuk dikumpulkan di Ibu. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ini jadi kelompok 1 bisa memperhatikan dan nanti akan ada giliran kelompok 2. Indonesia darurat sampah perlu strategi komprehensif dari hulu ke hilir untuk menangani
Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat sampah pada 2015. Tapi pemerintah tak kunjung punya solusi sistematis dan komprehensif atas masalah sampah yang makin gawat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 68,5 juta ton. Angkanya akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Itu pun belum menghitung sampah yang dibuang sembarangan seperti sampah plastik di sungai-sungai yang akhirnya mencemari laut dan perairan kita. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan sampah umumnya hanya berputar pada penanganan di hilir. Mereka masih mengadakan pola konvensional dengan menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir di lahan terbuka. Cara kuno itu tak bisa dipertahankan lagi karena cepat atau lambat bak sampah raksasa itu akan penuh. Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Jerman terhadap pengelolaan sampah di Kota Cirebon, Malang, Bukit Tinggi, Jambi, dan Denpasar serta Kabupaten Bogor pada 2022 menggambarkan masalah sampah yang sangat akut. Kajian itu menemukan rata-rata 72% sampah berakhir di TPA dan sebanyak 17% bocor ke lingkungan. Sampah yang didaur ulang sementara itu hanya 11%. Akibatnya sampah terus menggunung. 1 dari 6 daerah itu harus menutup TPA mereka tahun ini. 5 daerah lain juga harus menutup TPA mereka dalam 2-4 tahun ke depan. Sejumlah daerah kini berupaya memilah dan mengolah sampah yang tiba ke TPA. Di antaranya ada yang mengolah sampah menjadi bahan bakar arang dengan teknologi reuse derived fuel atau RDF. Sekilas hal itu tampak sebagai terobosan, tapi hanya sebagian kecil sampah yang dapat diolah dengan teknologi itu. Selain itu, prosesnya tetap menghasilkan emisi karbon yang mencemari udara. Peraturan mengenai persampahan sebetulnya sudah tersedia. Di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Aturan itu mewajibkan setiap orang mengurangi dan mengelola sampahnya sendiri. Industri juga wajib menarik kembali sampah produk mereka lalu mendaur ulangnya. Faktanya, aturan itu berhenti di atas kertas. Lemahnya penegakan aturan membuat para pihak cenderung mengabaikan kewajiban masing-masing. Hal ini diperburuk dengan tak adanya strategi pemerintah daerah untuk menangani sampah secara tuntas. Seakan-akan dengan membangun TPA, kewajiban mereka sudah terpenuhi. Pemerintah pusat tak cukup menyatakan darurat sampah. Perlu strategi pengurangan sampah dengan drastis secara nasional. Penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, rumah tangga dan individu harus mengulangi dan memilah sampah mereka secara harian. Industri juga demikian. Di hilir, perlu lebih banyak terobosan untuk mendaur ulang sampah kita. Jangan lupa, strategi pengurangan sampah itu juga harus jalan dengan mitigasi krisis iklim melalui model pengelolaan sampah yang mengurangi emisi karbon, terutama gas metana. Sampah adalah masalah kita bersama, termasuk masalah tiap individu. Tanpa langkah nyata dan segera untuk menguranginya, bom waktu bencana sampah akan meledak tak lagi. Simak opini dan liputan tentang pengelolaan sampah selengkapnya hanya di majalah Tempo.com. Baik, itu video berita untuk kelompok 1 ya. Jadi bisa kita lihat permasalahan utamanya ada di sampah. Jadi mulai sekarang kelompok 1 sudah mulai bisa berdiskusi untuk mendiskusikan apa saja unsur-unsur yang terkait di dalam video berita tersebut. Selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat Greenwich, mungkin sekarang saya ajak kembali untuk berada di Jakarta. Setelah tadi malam sempat surut di Rawabuaya, Jakarta Barat, saat ini kembali diguyur hujan deras. Nah, seperti apa kondisi saat ini di sana? Sudah ada Bulan Juliani. Bulan. Baik, selamat pagi Indonesia, selamat pagi bersama dengan saya Wulan Juliani di Indonesia Morning Show. Dan pagi ini saya berada di kawasan Rawabuaya, Cikarang, Jakarta Barat. Hujan deras yang masih mengguyur wilayah DKI Jakarta ternyata berimbas dengan di wilayah Rawabuaya telah terendam banjir hampir
hampir 1 bulan lamanya. Namun mulai hari Rabu dini hari tadi, memang banjir sudah terpantau mulai surut dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter atau setinggi setinggi mata kaki orang dewasa. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya air Sungai Cisadane yang memang belum terkena normalisasi sejak 15 tahun lamanya. Di sini banjir sempat mencapai ketinggian 170 cm atau 1,7 meter. Dan yang terparah adalah melewati RW 01, 02, dan 04. Di sini sendiri ada 4 titik wilayah bila ada pengungsian, yaitu Masjid Baitur Rahman, Pasar Sentra, Sekretariat RW 01, dan juga halte Transjakarta Jembatan Baru. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan dari wilayah Rawabuaya, yaitu selamat pagi Mas. Mas, langsung saja, bantuan apa saja yang sudah diterima oleh warga di wilayah Rawabuaya ini? Untuk masalah bantuan kita sudah banyak mendapatkan logistik baik dari pemerintahan maupun pihak swasta, langsung kami distributorkan melalui dapur umum yang ada di posko. Lalu bantuan apa saja yang paling dibutuhkan di wilayah ini, Mas? Untuk masalah bantuan saat ini kita sudah mencukupi, tapi tidak merata pembagiannya karena kita masih memprioritaskan lansia dan balita serta orang-orang yang tidak mampu. Hanya itu aja. Oke, lalu kesulitan apa saja yang dihadapi para relawan di sini untuk membantu korban banjir di Rawabuaya? Untuk kesulitan kita pengevakuasian karena keterbatasan alat yang kita punya, kita hanya memiliki 1 buah perahu besar yang tidak bisa masuk juga. Sedangkan di wilayah RW 01 sendiri rumahnya banyak yang ada di dalam gang. Itu kesulitan kita dan tidak adanya senter pada saat listrik padam. Berarti apa saja yang dibutuhkan para penolong untuk bisa datang ke sini, Pak? Kami membutuhkan semacam selimut untuk saat ini, obat-obatan untuk bayi, makanan balita, serta perahu kecil untuk evakuasi yang ada di dalam gang-gang. Terima kasih Pak atas waktunya. Itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan, dan bisa Anda lihat sendiri di sini memang masih juga hujan masih terus turun, dan kemungkinan bila dalam beberapa jam ke depan wilayah ini masih juga terkena hujan, akan kembali banjir di wilayah Rawabuaya ini. Sekian informasi dari saya, kembali ke rekan-rekan saya di studio, dan selamat pagi. Baik, selamat pagi Wulan, terima kasih atas informasinya. Ini juga mungkin himbauan bagi tidak hanya bagi Wulan, tapi bagi semua warga Jakarta untuk tetap menjaga kesehatan, karena tadi hujan-hujanan sering sekali gitu kita kalau misalnya di dalam satu gedung mau keluar aja mau ke parkiran itu selalu kena hujan gitu kan. Benar. Tapi kalau melihat misalnya masih membutuhkan banyak bantuan, mungkin cerita kamu tadi bantuan itu bisa dialokasikan ke wilayah Rawabuaya. Betul ya, bantuan untuk masyarakat yang mau menerima jadi berguna barang-barangnya. Oke, jadi itu saja video yang kita simak hari ini. Jadi ada berapa video tadi yang sudah kita simak? Dua. Yang pertama tentang sampah. Ya, baik. Yang kedua tentang banjir. Oke, jadi Ibu akan memberikan waktu ya bagi tiap kelompok untuk berdiskusi setidaknya 3 menit, lalu akan mempresentasikan di depan untuk hasil yang sudah didiskusikan. Oke, bisa mulai diskusi dari sekarang ya. Ibu Londra, Iya. izin mau ke WC. Silakan. Ibu terpasi. Iya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti sudah bisa semua ya ini ya. Yang sudah salah paham ya. Betul. Kelompok 1 sudah? Belum Bu, belum. Lagi kah? Sudah sampai mana? Nanti bawa HP nggak apa-apa, tapi setelah dari pertemuan kita nanti disalin ya di dalam buku masing-masing. Ada yang kesulitan, Tasya? Ada Ibu.
sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Sudah belum? Sudah. Oke, kita mulai maju ke depan ya untuk tiap kelompok. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Silakan maju ke depan. Untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan terkait video berita pertama yang mengenai sampah. Ya, ini hasil diskusi kami tentang video pertama tadi. Kenapa itu? Ya, hasil analisisnya yang pertama itu apa? Indonesia mengalami darurat sampah nasional akibat penumpukan yang terus menggunung. Ya, punya pemerintah daerah, masyarakat, industri, KLHK, dan juga Bappenas. Terus webnya Indonesia dengan sampel khusus Cirebon, Malang, Bukit Tinggi, Jambi, Denpasar, dan Bogor. Terus WMKP berdasarkan data tahun 2022 dengan ancaman TPA di berbagai daerah akan penuh total dalam 2-4 tahun ke depan. Untuk mengapanya, Pemda hanya mengandalkan metode kuno menumpuk sampah di TPA open dumping, serta lemahnya penegakan hukum bagi masyarakat dan industri untuk memilah sampah. Terakhir, terus harus ada strategi total dari hulu, wajib pilah sampah dari rumah tangga dan industri hingga hilir, teknologi daur ulang yang ramah lingkungan. Oke, sekian. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, ayo maju. Gak apa-apa bertiga aja, waktunya nanti aja masalah. Kemudian ada siapa yang terkena banjir, yaitu warga Rawabuaya. Lalu ada where atau di mana, yaitu di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu ada when, ya, kapan, pagi hari, disiarkan dalam program berita pagi Indonesia Morning Show. Kemudian ada mengapa banjir tersebut bisa terjadi, yaitu karena hujan yang berkepanjangan. Kemudian yang terakhir ada how, yaitu bagaimana kondisi banjir dilaporkan secara langsung oleh jurnalis di lokasi gunung guna memantau ketinggian air. Nah, dampaknya terhadap aktivitas warga serta situasi terkini di pemukiman tersebut. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke, boleh duduk. Terima kasih kelompok 2. Jadi itu saja ya. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam video berita. Jadi harapannya anak-anak nanti bisa untuk memilah atau memilih yang mana sih unsur what, yang mana unsur when dalam suatu video atau bahkan teks berita. Jadi sangat membantu. Oke, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya untuk materi terkait pelajaran hari ini? sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Oke, jadi pertama tadi kita belajar apa? Teks berita. Dengan strukturnya ada berapa tadi? Strukturnya ada 4. Ada 4. Yang pertama judul, ya. Tubuh, baru ekor dan ekor. Oke, pintar. Lalu yang kedua ada unsurnya udah pasti sangat ingat ya. Ada apa tadi? 5W plus 1H. Oke, jadi karena sepertinya sudah paham semua, Ibu saya mau nanya. iya. Ibu saya mau nanya, kalau berita lama apakah boleh diberitakan ulang? Oke, jadi untuk berita lama itu tidak boleh diberitakan lagi ya, karena memang berita pada dasarnya memiliki 2 sifat, yaitu faktual dan aktual, yang dimana harus terbaru dan juga nyata, baru-baru ini terjadi. Kalau misalnya berita ini udah lama, itu udah gak relevan lagi untuk menjadi sebuah berita seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mengilas balik, tapi nggak boleh untuk
disebarluaskan baru lagi itu tidak bisa ya, karena memang syarat utamanya itu adalah faktual dan aktual seperti itu. Ada lagi yang menanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita sampai di akhir. Tidak ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke, pintar semua sudah anak di sini. Oke. Baik, sebelum menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa akan Ibu pimpin. Kita satu di dalam doa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.